Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software testing, mulai dari pengertian, jenis-jenis, tahap kerja, dan juga manfaatnya. Berikut merupakan profil penyusun materi, yakni perkenalkan saya Abdul Mujib dari Departemen Remunerasi dan Hubungan Industrial. Tujuan pembelajaran dari course ini, yang pertama, peserta mampu memahami tentang software testing. Yang kedua, peserta mampu memahami tujuan dan manfaat dari software testing. Peserta mampu memahami jenis-jenis software testing. Dan juga peserta mampu memahami tahapan kerja yang ada pada software testing. Gambaran materi yang akan dijelaskan merupakan sebagai berikut. Ada pengertian software testing, tujuan, jenis-jenis, tahapan kerja, dan juga manfaat. Apa itu software testing? Nah, software testing adalah sebuah metode yang dijalankan perusahaan untuk memeriksa apakah aplikasi yang sudah dibuat itu sesuai ataukah belum. Nah, tak hanya itu, software testing juga dilakukan untuk memastikan bahwa produk bebas dari cacat. Tujuan dari software testing itu sendiri adalah supaya perusahaan bisa mengidentifikasi kesalahan atau fitur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sebenarnya. Pasalnya, jika ada bug atau kesalahan dalam software yang tidak teridentifikasi, perusahaan harus mulai kembali ke proses development. Nah, jenis-jenis software testing ada manual testing, automation testing, performance testing, regression testing, statistic testing, dan juga dynamic. Nah, sesuai namanya, manual testing adalah proses pengujian software yang dilakukan dengan tangan untuk mempelajari apakah fitur dalam aplikasi berfungsi atau tidak. Dan ada automation testing. Jadi software testing ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan mengacu pada metode pengujian menggunakan alat otomasi khusus guna menemukan cacat yang tidak terlihat. Kemudian ada testing. Nah, di software testing ini kerap dimanfaatkan oleh perusahaan karena kategori tes ini merupakan proses yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu respons, stabilitas, keandalan, dan penggunaan sumber daya software di bawah beban kerja tertentu. Kemudian ada regression testing yang merupakan jenis tes mengacu pada proses pemeriksaan fitur baru dalam software. Nah, developer perlu memeriksa apakah fitur-fitur tersebut merusak atau menurunkan fungsionalitas dari software. Kemudian ada statistic testing. Jenis tes ini ditujukan untuk memeriksa kualitas kode program, dokumen, dan file yang terdapat dalam software. Dan dynamic testing, proses pengujian ini dilakukan saat program sedang berjalan atau kode program sudah dieksekusi oleh developernya. Nah, tahapan kerja software testing adalah sebagai berikut. Yang pertama ada continuous testing, kemudian configuration management, defect or bug tracking, metrics, and reporting. Pertama ada continuous testing. Nah, tahapan kerja pertama dalam software testing adalah continuous testing. Tahap kerja ini akan berlangsung saat pengujian sudah mengintegrasikan alat otomatisasi dengan proses deployment. Configuration management, menurut IPM, proses kerja ini dilakukan untuk memelihara aset pengujian dan melacak software perusahaan yang perlu diuji. Tim juga bisa mendapatkan akses ke aset seperti kode, persyaratan, dokumen, desain, model, skrip pengujian, dan hasil pengujian. Defect or bug tracking. Defect or bug tracking menjadi tahap kerja selanjutnya yang tidak bisa dilewati developer selama menjalankan software testing. Nah, sesuai namanya, proses ini mengacu pada tahap pengujian aplikasi guna menemukan bug atau kesalahan dalam sistem. And reporting. Tahap terakhir dalam software testing yang wajib dilakukan adalah metrics and reporting. Proses kerja ini memungkinkan anggota tim untuk berbagi status, tujuan, dan hasil pengujian. Nah, ini juga dilakukan sebagai cara untuk mengklarifikasi kepada stakeholder bahwa software sudah siap diluncurkan.
Nah, jadi apa manfaat dari software testing? Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan keamanan dalam software, menemukan kompatibilitas software dengan berbagai perangkat dan platform, memastikan fitur dalam software sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.